Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, untuk sekarang kita akan mempelajari materi tentang pelayanan informasi obat atau biasa disingkat PIO. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa obat obat apa contoh-contoh nama obatnya yang penggunaannya itu ditempel di kulit? Ada yang tahu nggak? Obat yang penggunaannya ditempel di kulit. Salon pas, Bu. Salon Iya, ya betul. Salon pas, apa? Koyo, Hansaplast. oh ya, ya. Bu. Itu penggunaannya ditempel di kulit ya. Kulit. Ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang pelayanan informasi obat. Nah, ini tentang pelayanan informasi obat. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran PBL diharapkan siswa dapat melakukan pembelian obat informasi sederhana tentang cara penggunaan obat pada pasien dengan baik. Ya, ini adalah definisi dari PIO. Apa sih PIO itu atau pelayanan informasi obat? Yaitu pemberian informasi atau kegiatan penyediaan dan pemberian informasi yang akurat, biasanya terkini yang dilakukan oleh apoteker kepada baik dokter, baik perawat, pasien terutama atau keluarga pasien biasanya. Nah, untuk informasi umum tentang obat itu ada cara penggunaan obatnya. Di sini ada poin-poinnya dari penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Jadi obat tidak boleh diminum atau digunakan secara terus-menerus. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera di etiketnya. Ibu disingkat mungkin ya, saya langsung sini. Lalu ada informasi obat yang dibutuhkan pasien itu apa biasanya? Nah, ini biasanya nama obat dan kegunaannya. Nah, itu harus diinformasikan ke pasien itu sejelas mungkin. Yang kedua, cara penggunaan obatnya beserta aturan pakaiannya meliputi itu dari apa? Dosis dan cara penggunaan obatnya. Lanjut. Yang kedua, kegiatan pelayanan informasi obat. Di sini ada biasanya pemilihan obat untuk pasien itu biasanya gejala atau keluhan pasiennya apa. Biasanya ini untuk yang pembelian obat biasanya apa? Obat umum biasanya. Biasanya yang suka ditanya apa? Gejala atau keluhan pasiennya apa? Kondisi khusus misalnya hamil atau untuk bayi sama pengalaman alergi, ada alerginya atau tidak. Yang ketiga, informasi macam-macam sediaan obat itu ada obat oral, itu obat yang diminum melalui mulut. Lalu ada obat yang ditempel di kulit yang tadi Ibu tanyakan. Contohnya ini bye-bye fever itu ditempel. Ini untuk obat apa ini? Menurunkan Saya panas, tahu Bu. nggak? Menurunkan Ya, panas. Menurun demam. Penurun panas. Hmm. Lalu ada lagi ini apa ini? Ventilator. Inhaler ya Bu ya. Aerosol Ya, itu. digunakan untuk biasanya untuk penyakit Asma. Asma. Sesak nafas. Iya. Lalu ada ini apa? Obat Tetes mata. Obat tetes mata itu biasanya ada dua macam. Itu biasanya yang suka untuk umum itu biasanya untuk jenis untuk meringankan iritasi mata ringan. Iritasi mata ringan seperti apa contohnya? Biasanya install ya. Ada yang jenis kedua. Ini produk tetes mata jenis
air mata buatan. Ini cocok untuk yang terkena iritasi atau mata kering. Lalu ada obat salep mata. Yang tadi tetes mata, kalau yang ini salep mata. Ini bentuknya seperti ini untuk obat salep mata. Biasanya digunakan untuk mata kering, mata merah, mata gatal, atau infeksi. Lalu ada obat tetes hidung. Ini jadi bentuknya seperti ini, digunakan dengan cara diteteskan ke rongga hidung untuk memberikan efek secara lokal. Ada lagi obat semprot hidung. Yang tadi mau obat tetes. Untuk yang ini, kalau yang ini obat semprot hidung. Lalu ada lagi, ini obat apa? Obat tetes telinga. Jadi ini diteteskan ke telinga. Biasanya obatnya mengandung antibiotik yang digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Lalu ada obat suppositoria. Ini obat yang untuk apa? Obat suppositoria. Ada yang tahu? Melancarkan BAB, Ada yang tahu kan? Melancarkan Buang air BAB. besar. Iya, betul. Menolak. Iya. Ini Dokter biasanya Pasti. meresepkan kepada dari Fatun pasien. ini yang nanti Iya, bikin. biasanya pasien Variasi. menggunakan obat supo ini karena apa? Karena pasien tidak mampu menelan obat dengan alasan apapun. Jadi pasiennya tidak bisa minum obat. Lalu ini selalu muntah, tidak menahan pil atau cairan dalam perutnya, atau mengalami kejang, ya. Biasanya memiliki penyumpatan yang menghambat atau menghentikan pergerakan obat dalam saluran pencernaan. Lalu ada lagi nih obat krim rektal dan salep rektal. Fungsinya hampir sama dengan yang barusan Dulcolaxus, cuman dari bedanya dari bentuknya saja ya. Lalu ini ada lagi Opula. Opula. Ini kenapa bedanya apa sama yang Supo tadi? Ini Opula. Tadi kan hampir mirip ya obat yang Supo, yang tadi contohnya Dulcolax sama ini Opula. Ovula untuk Bedanya? vagina, Bu. Iya, betul. Betul. Iya. Yang terakhir ini obat apa? Ada yang tahu? Insulin, suntik insulin. Iya. Obat insulin itu untuk penderita Diabetes. Diabetes Iya. mellitus. Iya. Gula. Iya. Nah, ini eh mudah-mudahan bisa ini ada video pembelajaran tentang, atau ini bisa apa enggak ya dibuka. Ini tentang cara penggunaan obat. Ini tentang informasi cara penggunaan obatnya. Senun ya Mbak Ati. Nah ya, udah bisa dilihat videonya? Belum muncul itu Bu. Belum muncul? Ya. Kenapa nggak munculnya? Muncul. Ada nggak? Muncul Sudah nggak? muncul Ibu, sudah Ya. Bu. Ada ya muncul? Ada Muncul. Ibu, muncul. Ya. Udah. Aduh. Mana deh ya? Ya.
PowerPoint lagi. Nah, barusan kita lihat video pembelajaran tentang cara penggunaan obat tetes telinga. Jadi kalian sudah melihat tadi bagaimana cara, jadi tidak sembarangan cara penggunaan obat itu ya. Jadi ada aturannya. Nah ini sekarang kita akan bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi Ibu akan bikin kelompok, lalu kalian mengerjakan LKPD-nya. Nanti kalian amati, contohnya seperti ini LKPD-nya. Jadi kalian amati gambar yang ada di LKPD-nya. Nah, setelah diamati, lalu kalian diskusikan dengan kelompoknya, ya, di mana ada apa nama obat tersebut, komposisinya apa, lalu fungsi obatnya untuk apa, dan yang terakhir bagaimana cara menggunakan dan menginformasikan obat tersebut kepada pasien, ya, ya bisa ya. Halo, Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. ya. Nah ini harus dikerjakan ya. Ya, Bu. Ini per kelompok. Nanti kalau setelah selesai nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, untuk waktunya ya silakan kerjakan masing-masing kelompok. Sudah, Bu. Nanti dipresentasikan ya di depan. Ya, Selesai, Bu. ya udah. Nah, kalau sudah selesai presentasinya ya. Lalu sekarang karena presentasinya sudah semuanya, lalu kita akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran tadi itu apa? Ya, Kita belajar macam-macam sediaan, Bu, penggunaannya. ya. Ada lagi apa? Bagaimana cara menginformasikan obat ke pasien. Lalu Pasien. yang terakhir, bagaimana cara penggunaan obat ke pasien itu yang baik dan benar itu seperti apa? Jangan jangan salah menggunakan karena apa? Karena dapat mempengaruhi efek terhadap lama tidaknya kesembuhan pasien atau kita kalau menggunakan penggunaan obatnya salah. Seperti yang tadi kan di video obat tetes telinga itu untuk anak sama untuk dewasa itu beda ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Yang terakhir refleksi post-test. Post-test dulu ya. Ini linknya Ibu kasih di grup WA. Jadi kalian kerjakan. Iya, Bu. Setelah masih kerjakan, Ibu Sudah, akan Bu. refleksi. Refleksinya di sini Ibu sama nanti di linknya dibagikan di grup WA. Nah, Sudah, Bu. untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, karena ini udah selesai pertemuan sekarang, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan harga obat, ya. Jadi untuk selanjutnya, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa selesai, ya. Pembelajarannya sudah, mari kita sampai jumpa minggu depan anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di stop share Bu Yesi. Iya Bu. Ya, baik. Yesi sudah